Assalamualaikum, apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu ya. Nah, pada video kali ini teman-teman gue mau sharing jawaban yang ada di kolom komentar YouTube teman-teman ya. Sebelumnya gue ucapin banyak terima kasih buat teman-teman yang udah bantu like, komen, dan subscribe channel ini. Semoga dengan teman-teman membantu support channel ini bisa lebih cepat berkembangnya supaya mudah dijangkau oleh orang yang membutuhkan edukasi atau informasi tentang luka teman-teman ya, karena channel ini tuh agak sulit mendapat rekomendasi karena tentang luka semua yang di awal-awal ya. Gitu, oke. Nah, ini ada tutup. Ada sharing gini teman-teman. Herbal itu efeknya baru kerasa 1 sampai 4 minggu kemudian, bahkan lebih jika dikonsumsi rutin dan minim efek samping. Kalau obat dokter atau kapsul itu minum sekarang bisa langsung hilang sakitnya, tetapi untuk jangka panjang itu merusak organ lain atau resiko efek samping obat. Jadi untuk teman-teman yang ketahuan sakitnya sekarang atau baru, jangan hanya minum herbal, mending obat dokter. Nanti kalau sudah stabil membaik baru dilanjut dengan herbal ya. Ini gua sangat setuju teman-teman gitu. Ya, jadi ini gue sangat setuju pendapatnya ya teman-teman ya. Kenapa? Memang ya di kita ini memang yang namanya jamu obat tradisional itu sangat apa ya, sangat familiar teman-teman. Orang lebih banyak percaya dengan herbal ya, tapi tanpa mengetahui bagaimana cara menggunakannya. Inilah yang sangat disayangkan teman-teman ya. Nah, kenapa teman-teman ya? Karena gini, orang sakit itu pasti ada perjalanan teman-teman, perjalanan penyakit. Misal sakit diabetes ya, orang sakit diabetes dia tuh maunya gulanya langsung turun drastis teman-teman, langsung normal. Itu nggak bisa. Dan minum daun rebusan krekesan, daun seri itu kan ya, memang ada penelitiannya juga, memang terbukti. Cuman nggak bisa lu diabetes gula 600 lu minum segelas gulanya langsung turun drastis. Nggak akan teman-teman, nggak akan ya. Justru malah lu nanti kebanyakan minum gituan malah sakit perut, malah diare, mencret, dan lain-lain. Saran gua lu berobat dulu ke dokter ya, kecuali kalau teman-teman udah melakukan memang pola hidup sehat ya, karena herbal itu berhubungan dengan pola hidup yang sehat teman-teman. Sekarang teman-teman minum herbal, tapi teman-teman sukanya minumnya teh Coca-Cola, bukan teh lah, Coca-Cola, minum teh kemasan ya, yang gula-gula, manis-manis, yang serba instan. Nah, itu juga kan gak baik teman-teman. Kalau memang kita sakit terus kita mau menggunakan herbal, saran gua atasi dulu sakitnya ya, berobat ke dokter konvensional dulu dah. Nanti kalau kondisi tubuh udah mulai stabil, nah obat dari konvensional itu dari dokter, biasanya dokter juga kan ngasih dosisnya, misalnya nih di awal tuh 10 miligram ya, besoknya nanti bulan depan turunin jadi 5 miligram, gulanya mulai stabil lagi turunin lagi, udah nggak usah minum obat lagi, yang penting makannya diatur. Itu kan bisa seperti itu. Jadi nggak bisa teman-teman ujuk-ujuk langsung udah gue pakai herbal pasti sembuh, nggak bakal ya, menurut gue nggak bakal. Tapi ada juga herbalis ya yang gue sangat juga kecewa ya. Jadi dia ini tenaga kesehatan, dia herbalis, udah nggak usah minum obat ya, itu racun obat. Ya, lu tahu nggak itu di apotik kenapa logonya gelas sama ular? Ya, dia tuh kalau diminum secara apa namanya ya, sesuai dengan kebutuhan, dia akan menjadi penawar. Kalau diminum secara berlebihan ya dia akan jadi racun. Makanya contoh itunya kan apotek gelas sama ular kan. Nah, kayak gitu teman-teman. Ya jadi sama, mau pakai herbal mau, kalau gue sih gue nggak anti herbal, gue seneng pakai herbal. Ya bahkan gue memang menganjurkan nggak usah minum obat-obat tambah-tambahan, mendingan lu makan telur aja kalau butuh protein. Ya, mendingan lu makan ini aja, makan itu gitu. Gue juga seneng gitu. Tapi kan ada beberapa penyakit atau enggak, orang yang menderita penyakit itu tuh sakitnya karena udah bertahun-tahun pola hidup yang gak bagus ya, itu juga repot. Emang iya orang hipertensi ya, terus dia asal minum rebusan daun salam tapi pola hidupnya masih ngerokok, ngopi, makan ikan asin, terus minum lagi itu apa namanya rebusan daun salam, apakah sembuh? Ya enggak lah, pasti itu pola hidupnya juga harus diatur. Karena penyakit itu datangnya tuh nggak langsung assalamualaikum brek buka pintu ngedobrak, enggak. Dia pasti udah perjalanan dulu dari jauh ya kan, pas dekat baru ketok, nah ini udah mau kena nih gitu ya, kasarnya gitu teman-teman. Jadi semua juga berproses ya, teman-teman pilih pinter-pinter lah, jangan sampai ketipu. Banyak loh pasien gue juga
Ya bukan pasien gue sih, maksudnya orang yang sharing ya. Ya pasien gue ngerawat luka, gue kalau ngomong pasien seolah-olah gue gimana gitu, gue juga kagak enak jadi bahasanya. Jadi banyak orang yang sharing yang mengalami luka, minum obat ini beli paket sampai 3 juta teman-teman. Ya satu paket tuh dapat berapa pil obat gitu gue nggak tahu dah. Ya akhirnya apa yang terjadi? Diamputasi kakinya. Ya karena kagak nyambung ya. Gue juga kesel banget sama orang-orang yang ya, sales-sales yang jualan obat katanya pasti sembuh, pasti sembuh. Ya gue kasih tahu ya, yang nyembuhin tuh Allah. Ya dokter, tenaga kesehatan, herbalis itu hanya perantara. Ya jadi kalau yang sakit itu berdoanya mau loh. Ya jadi jangan terlalu percaya omongan apa namanya? Ya sekarang kan udah sosial media gitu ya. Maksudnya apapun informasi itu bisa didapat teman-teman. Ya tinggal searching aja, jangan kata orang lah, orang juga nggak peduli tentang kita, ngapain denger kata orang, kata aja yang udah bener mendingan ikutin gitu. Gue jadi kesel sendiri kan. Ya pokoknya sehat terus buat teman-teman semua, semangat ya, kalau lagi sakit tuh semangat ya, cari harapan baru. Misalnya kalau yang udah tua main sama anak, main sama cucu, ya keluar udara seger, biar kata kaki lagi sakit juga ya, hirup udara di luar pakai kursi roda, berjemur. Ya gimana kek, keluarganya juga harus support. Ya jangan mentang-mentang keluar yang tua sakit ini anaknya malah nggak peduli. Lu nggak inget emang dulu bapak lu tuh gendong-gendong, mak lu tuh gendong-gendong, nyebokin lu, nyariin duit buat lu makan, buat lu sekolah. Gua kadang kesel banget kalau ketemu keluarga yang anaknya songong, ya yang kayaknya nggak peduli sama orang tuanya lagi sakit. Gue pengen injek aja rasa-rasanya. Gue kesel banget kalau kayak gitu, malah gue yang keramasin pasiennya, gue yang mandiin. Aduh gue kesel banget dah pokoknya kalau ketemu kayak gitu. Anak durhaka, biarin aja lu pada masuk neraka ya, kalau buat yang males ngurusin orang tua. Mungkin itu aja ya gue marah-marahnya kali ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.